Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ais Astarina. I'm from English Education Department. So today I will make a summary of interpreter statement about ethnic. Sejumlah organisasi di berbagai negara telah menyusun pedoman atau kode perilaku untuk penerjemah. Jelas bahwa penerjemah tidak boleh melakukan penerjemahan yang mungkin tidak dapat mereka lakukan untuk menyelesaikannya. Ketika dihubungi tentang tugas, mereka harus memeriksa bahasa dan situasinya untuk memastikan bahwa itu adalah dalam kemampuan mereka. Informasi selanjutnya harus dengan kesiapan diri masing-masing. Pedoman untuk profesional lain yang bekerja dengan juru bahasa juga penting karena banyak orang yang tidak menyadari peran juru bahasa. Polisi, pengacara, hakim, guru, dokter, dan perawat mungkin membutuhkan pelatihan tentang bagaimana menghadapi situasi wawancara yang mencakup penerjemah. Berbagai kode etik atau pedoman profesional untuk menerjemah interpreter bekerja di berbagai bidang. Di antara lain, 1. Sebagai AIC Professional Guidelines for Conference Interpreters, the American Association of Language Specialists, Standard of Professional Practice for Conference Interpreters, the National Register for Public Service Interpreter, Code of Conduct for Public Service Interpreter, the Phone Cover Healthy Care Interpreter Standard of Practice, Code of Ethics of the Register of Interpreter for the Deaf in the United States, Kode Etik Profesional AIIC 1994 menetapkan pedoman untuk penerjemah konferensi. Pertama, artikel Kode Etik Profesi ini menetapkan standar, integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan yang harus dimiliki oleh semua anggota asosiasi rasa hormat dalam pekerjaan mereka sebagai juru bahasa konferensi. Artikel 2. Anggota harus menahan diri dari memperoleh keuntungan pribadi apapun dari informasi rahasia mungkin telah mereka peroleh dalam menjalankan tugas mereka sebagai juru bahasa konferensi. Selanjutnya, untuk tujuan profesional apapun, anggota dapat mempublikasikan fakta bahwa mereka adalah juru bahasa konferensi dan anggota asosiasi, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok atau wilayah manapun. Setiap masalah yang berkaitan dengan profesi yang timbul antara dua atau lebih, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok atau wilayah apapun. Setiap masalah yang berkaitan dengan profesi yang timbul antara dua atau lebih anggota asosiasi, termasuk kandidat, dapat dirujuk ke Dewan untuk arbitrase. Kode etik ini dapat diubah dengan keputusan majelis yang diambil dengan 2/3 suara mayoritas dilemparkan, asalkan pendapat hukum telah ditentukan pada proposal. Asosiasi Spesialis Bahasa Amerika, standar praktik profesional untuk penerjemah konferensi. Tim penerjemah harus diorganisir untuk menghindari penggunaan estafet yang sistematis. Kode etik NRPSI untuk juru bahasa layanan public service menafsirkan dengan benar dan setia apa yang dikatakan tanpa ada yang ditambahkan, dihilangkan, atau diubah. Di keadaan luar, biasa ringkasan dapat diberikan jika diminta dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kode etik pendaftaran penerjemah tunarungu. Penerjemah atau translator tidak boleh mengungkapkan informasi tentang tugas apapun, termasuk fakta bahwa layanan yang dilakukan. Penerjemah atau transliterator harus menyampaikan pesan dengan setia, selalu menyampaikan isi dan semangat pembicara, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang dilayani. Penerjemah translator harus berfungsi dengan cara yang sesuai dengan situasi. I think it's enough for me. Thank you, and I hope this video have benefit for you, and thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.